Yang terhormat Kak Tuan Supar Pademabu Pamekasan, perintahnya untuk melaksanakan syariat itu tidak dibarengi perintah untuk mengetahui hikmahnya. Jadi jangan ditambah-tambah gitu kan. Apalagi mementingkan mengetahui hikmahnya tanpa melaksanakan perintah syariatnya. Wah itu ya fahuwa dhalun mudillun wa qila fasiqun, kan begitu. Itu adalah sesat, menyesatkan atau fasik, begitu Kak Tuan. Ya salah Pak Kiai. Pekerjaan itu tindakan tubuh. Itu lebih baik dicari manfaatnya dulu sebelum kita melaksanakan sesuatu. Jadi agama itu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu tanpa manfaat gitu. Selain manfaat di dunia, juga di akhirat. Jadi ajaran agama itu termasuk syariat itu bermanfaat dunia akhirat. Kalau tidak bermanfaat atas nama akhir, atas nama syariat pun tidak perlu dikerjakan. Buat apa? Kan begitu. Masa kurang pekerjaan kita ya? Dikasih pekerjaan yang sia-sia. Ya tidak begitu Kak Tuan Supar Pademabu Pamekasan. Jadi kita melaksanakan syariat ya, dilanjutkan dibarengi melaksanakan tarekat, itu berdasarkan perintah dari Allah melalui Rasulullah. Di sana tidak ada perintah untuk mengetahui manfaat atau kegunaan atau hakikat dari syariat-syariat tersebut. Jadi tidak melulu harus berdasarkan pertimbangan logika. Kalau berdasarkan pertimbangan logika semata, maka bagaimana wong kita yang berjalan di tanah itu kaki bagian bawah, kok yang diasuh misalnya kaki bagian atas. Nah, disitulah tidak semua perintah syariat itu harus diukur dengan kekuatan logika. Tetapi ukuran yang utama dan pertama adalah kepatuhan terhadap perintah. Begitu Kak Tuan Supar Pademabu Pamekasan Madura. Oke lah, saya akan beri contoh syariat yang menyesatkan saja. Ini cium hajar aswad, Nabi cium hajar aswad. Nah, hikmahnya apa itu? Tidak ada yang tahu. Karena Nabi ikut cium hajar aswad, semua ikut cium hajar aswad. Akibatnya apa? Banyak yang berbuat syirik dengan hajar aswad, muja-muja, menganggap hajar aswad mulia karena ikut Nabi, katanya syariatnya Nabi menciumnya. Mereka tidak mengerti apa hikmahnya Nabi mencium itu. Jadi mereka itu terpengaruh kata-kata syariat, banyak berbuat syirik. Sehingga apa? Ancaman berbuat syirik itu dosa besar lah. An-Nisa 48, tidak ada ampunan. Nah, itu contoh dari syariat yang menyesatkan jika hikmahnya tidak dipelajari lebih dulu dengan benar. Apalagi syariat hikmahnya yang diajarkan dengan salah, memancing umat manusia ini berbuat syirik dengan batu Ka'bah. Itulah. Jadi syariat itu lebih baik dicari manfaatnya, dicari hikmahnya dengan benar sebelum mengerjakan supaya tidak berdosa. Gitu. Pelangi, alangkah indahnya, kan begitu. Ini ada orang tukang ngamen Kak Tuan. Jadi tidak benar Kak Tuan. Siapa orang yang niatnya itu menyembah hajar aswad? Gak ada itu. Kita berkali-kali mencium hajar aswad, kalau tidak bisa melambaikan tangan sebagai isyarat
seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi, itu tidak lain tidak bukan mengikuti sunnah baginda Nabi. Begitu saja, nggak pernah kita menyembah Hajar Aswad itu tuduhan ngawur itu. Jadi karena kita patuh, tunduk, takluk terhadap perintah Allah, perintah baginda Nabi, ia tanpa bertanya. Baginda Nabi mencium Hajar Aswad, kita melakukannya. Kalau tidak bisa karena membahayakan, ya kita melambaikan tangan dengan isyarat saja, begitu kan? Tanpa kita memaksakan mengetahui manfaat atau hakikat dari mencium Hajar Aswad. Apalagi nanti manfaat atau hakikat mencium Hajar Aswad itu menurut pendapat sendiri. Wah, tambah ya ngawur itu menurut muallif Al-Faridatul Bahiyah. Orang semacam itu adalah fahuwa dhallun mudhillun wa qila fasiqun. Bahkan terusannya itu tidak saya baca karena kerang ya. Jadi hentikan menarasikan ajaran-ajaran syariat dengan pendapat sendiri. Begitu Kak Tuan. Pelangi, alangkah indahnya merah putih hijau di langit-langit yang biru. Dan dah ya dek, dah betul ngamen dek. Asik. Habib kecil mana Habib kecil itu? Ya begitu Kak Tuan Supar. Voice note Kak Tuan Kak Supar. Voice note jangan ketik saja. Kan dah ya dek. Habib kecil mana Habib kecil itu? Jadi saya baca ya ketikannya Kak Tuan Supar. Benda-benda yang diperlakukan seperti Tuhan oleh manusia, macam-macam benda dajjal, Hajar Aswad, patung salib, patung Buddha, tanah Karbala, bendera, komandan upacara, keris, jimat, susuk, kuburan, mumi biksu, kelonongan kerbau, sapi India. Hindari perbuatan syirik. Ini namanya tulisan gado-gado. Tulisan gado-gado. Gak bisa. Jadi yang dianggap syirik itu tidak include, tidak termasuk mencium Hajar Aswad. Ya kan? Kami memperlakukan dan memberlakukan positioning Hajar Aswad itu seperti yang diperlakukan, yang diberlakukan, yang dipositioningkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama huwa ahluh. Begitu Kak Tuan Suparku, pada Mabu Pamekasan Maduraku juga. Asik. Oke lah Kiai, tapi tetap Kiai itu tetap Nabi itu membuat syariat itu atas dasar manfaat, atas dasar tujuan gitu. Bayangkan Nabi cuma bekerja dengan sia-sia, cuma batu. Memangnya Nabi pacaran sama batu? Kan begitu. Hikmahnya kan begitu. Salah itu. Kalau Nabi pacaran sama batu ya salah. Nabi nyembah batu juga salah. Cium batu ada maksudnya Nabi. Apa maksudnya Nabi itu? Itu yang perlu dicari hikmahnya. Masa Nabi harus minta bantuan batu untuk dihapus dosanya? Kan tidak mungkin lah. Hikmah-hikmah yang saya sebutkan tadi tidak mungkin gitu. Nabi pacaran sama batu tidak mungkin. Nabi nyembah batu tidak mungkin. Nabi minta tolong dosanya dihapus oleh batu tidak mungkin. Wong Nabi tidak punya dosa. Gitu loh. Batu surga dicium, tidak mungkin ada batunya surga. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu dikaji. Hikmah dari apa yang dikerjakan Nabi dikatakan syariat, tapi tidak tahu hikmahnya, itu akan menyesatkan. Jadi semua umat Islam ini terancam oleh kata-kata syariat.
asalkan ada kata syariat ikut. Tidak begitu. Syariat pun bisa menyesatkan bila diajari hikmah yang salah, memancing semua orang itu berbuat syirik, musyrik. Ancaman An-Nisa 48. Silahkan baca An-Nisa 48 dan pelajari ciri-ciri orang berbuat syirik. Nah, itu. Bagus ini Abah Ari S. Jadi konsep bahwa agama itu merupakan racun atau candu itu kan konsep dari kaum ateis ya, anti-teos, kaum komunis ya. Dalam apa itu buku atau kitab apa dialektika gitu kan. Jadi Abah Ari ini bagus ini apa namanya pemaparannya tingkat dewa. Jadi Kak Toan Supar pada Mabu Pamekasan itu Abah Ari selalu mengkritisi ajaran syariat dengan mementingkan hakikatnya, dengan abai terhadap pelaksanaan syariat itu. Ya bagaimana gitu loh. Ya panjenengan Abah Eri bagus sekali memberikan tarbiyah kepada Kak Tuan Supar. Pada Mabuh Pamekasan Maduraku juga. Lanjut. Wah, ini mulai serius Kak Tuan Supar ini. Jadi Quran surat An-Nisa ayat berapa itu tidak berkaitan dengan perlakuan baginda Nabi terhadap Hajar Aswad. Jangan ditaksis ya. Ditaksis itu diselewengkan. Tafsir, takwil dan makna ayat. Itu enggak boleh itu. Jadi menurut Al-Imam Al-Qadhi Iyad, mentaksis tafsir, makna dan takwil suatu ayat itu ya sangat tidak diperbolehkan, karena hadisnya jelas kan, man ta'allamal Qur'an bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu finnar. Jadi ketika berbicara tentang Al-Qur'an dengan pendapat sendiri tanpa ilmu, maksudnya tidak berdasarkan pendapat para mufassir ya siap-siap tempat di neraka, begitu kan, hadisnya jelas. Yang kedua bahwa tentang Hajar Aswad itu merupakan mukjizat baginda Nabi, karena baginda Nabi sendiri yang menjelaskan ini batu-batuan dari surga, ya kan. Siapa yang mencium Hajar Aswad maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bukan Hajar Aswad yang mengampuni dosa-dosa, begitu kan. Sama seperti siapa yang membaca sholawat, begitu kan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Bukan sholawat yang mengampuni dosa-dosanya. Jadi jangan dibalik gitulah, dengan pembalikan logika yang falasi, logika yang cacat gitu loh. Nggak bisa begitu. Jadi persoalan mukjizat bagi para nabi dan keramat atau karomah bagi para wali itu adalah sesuatu yang di luar jangkauan logika siapapun, di luar kebiasaan adat istiadat manusia siapapun. Jadi itu amrun kharikun lil adah. Jadi sesuatu yang pasti di luar jangkauan logika gitu loh. Jadi yang memberitahu itu adalah baginda Nabi bahwa itu batu surga, bahwa menciumnya Allah akan mengampuni dosa-dosa si pencium batuan surga itu, begitu. Jadi jangan dibalik. Begitu Kak Toan Supar. Begitu. Mari dialognya dengan referensi yang kuat. Begitu. Kak Toan Suparku, diskusi denganku dengan referensi yang nyata. Asik.
Kak Tuan Suparku, voice note, baiklah saya bacakan, ketikan Kak Tuan. Jadi Kak Tuan Supar, pada Mabu Pamekasan Maduraku juga itu ngetik dengan Islam ibadah, Islam akhlak, Islam politik. Jadi betul itu tulisan ini. Jadi Islam itu sebagai way of life, sebagai jalan kehidupan, aturan kehidupan, itu mencakup apa yang disebut dengan ritual dan sosial. Jadi ibadah ritual itu harus sejalan linier jalannya dengan ibadah sosial, ya. Tetapi pengertian ibadah mahdhah itu yang harus ditekankan. Karena barang siapa cuma mengerjakan ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial dengan mengabaikan ibadah mahdhah atau ibadah ritual, maka insya Allah ibadah sosialnya itu akan menjadi sia-sia. Karena seperti dijelaskan dalam ayat Al-Quran, kita diciptakan oleh Tuhan hanya untuk menyembah, mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, gitu kan. Bagus tapi tulisan ini, tetapi tulisan ini sudah dicakup dalam pengertian ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Begitu Kak Tuan Suparku, pada Mabu Pamekasan Maduraku juga.